غير شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السداد إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Mu'allif hafizahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul warathati. Bagian-bagian al-warathah, orang yang mendapatkan warisan. Salasatun, ada 3. Yang pertama, minhum man yaritu bil fardhi faqat. Di antara mereka ada yang mendapatkan warisan dengan al-farad. Kemarin ya, ada al-farad, ada at-ta'sib. Yang disebut dengan di antara mereka ada yang mendapatkan warisan dengan al-farad saja, ailahu nasibun muqaddarun muhaddadun, bagian yang sudah dibatasi, jadi nggak lebih, cuma hanya dapatnya bagiannya al-farad. Kemarin ada setengah, ada 1/4, ada 1/8, ada 1/3, ada 1/6 dan seterusnya. Wahum jami'un nisa'i, mereka semua perempuan. Nah, semua perempuan demikian dapatnya bil farad. Illal mu'tiqadah, kecuali perempuan yang memerdekakan budak, itu beda bagiannya. Jadi semua bagian-bagian ahli waris perempuan itu dapatnya bil farad, dengan farad. Nah, semuanya demikian kecuali al-mu'tiqah, kecuali perempuan yang memerdekakan budak. Wa adaduhunna tis'atun, dan jumlah mereka ada 9, nanti disebutkan. Wa rajulani, dan juga 2 orang laki-laki. Wa huma az-zawju, yaitu suami, wal akhu li ummin, dan saudara laki-laki seibu. Itu yang dapat bagian daripada bil farad, dengan farad saja. Jadi ada di antara al-warathah yang mendapatkan warisan dengan al-farad saja, semua perempuan kecuali al-mu'tiqah, perempuan yang memerdekakan budak. Jumlah mereka ada 9, laki-laki 2, yaitu seorang suami dan juga
saudara laki-laki seibu. Wan nisa'uhum, dan perempuan mereka al-bintu, ini al-sawab bukan hum nih, hunna nih seharusnya ini dibenerin tuh. Al-sawab ini bukannya hum, di kitab ditulisnya hum. Wan nisa'uhunna, dibenerin tuh, bukannya hum tapi hunna, karena an-nisa seharusnya hunna, di kitab ditulis adalah hum tuh, dibenerin tuh. Wan nisa'uhunna tuh begitu benar. Wan nisa'uhunna, dan perempuan hunna mereka adalah al-bintu. Pertama, anak perempuan. Anak perempuan dapat warisan dengan al-farad. Nanti bagiannya ada disebutin. Yang kedua, wa bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi pertama, yang perempuan, ahli waris perempuan yang mendapatkan bagian warisan dengan al-farad adalah al-bintu, yaitu anak perempuan. Yang kedua adalah bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Wa in safala, boleh baca safala, boleh baca safula, bahkan di sini boleh baca safila, boleh tiga di sini. Jadi boleh baca safala, boleh dibaca safula, boleh dibaca safilah, tetapi lebih afsah, lebih fasih, lebih populer dengan kalimat safala. Jadi kita boleh baca dengan kalimat safala, atau boleh membaca dengan kalimat safula, atau dengan kalimat safila. Jadi pertama, anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki. Wa in safala, dan seterusnya ke bawah itu. Yang ketiga, wal ummu, ibu. Ibu bagiannya bil farad, dengan farad. Yang keempat, wal jaddatu min jihatil abi, nenek dari jalur ayah. Nenek dari jalur ayah. Wal jaddatu min jihatil ummi wa in alata. Kemudian yang kelima, nenek dari jalur ibu wa in alata, terus ke atas. Jadi pertama, perempuan yang dapat bagian warisan dengan al-farad adalah al-bintu, anak perempuan. Yang kedua, bintul ibni, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Wa in safala, terus ke bawah. Kemudian yang ketiga, al-ummu, ibu dapat bagian warisan bil farad, dengan farad. Kemudian yang keempat, nenek dari jalur ayah. Kemudian yang kelima, nenek dari jalur ibu, dan seterusnya ke atas. Yang keenam, wal ukhtus syaqiqatu, saudara perempuan sekandung, sebapak seibu. Wal ukhtus syaqiqatu, saudara perempuan yang sekandung, sebapak seibu. Kemudian yang ke berapa lagi itu? 7 ya. 7, wal ukhtu li abin, saudara perempuan sebapak. Kemudian yang ke-8, wal ukhtu li ummin, saudara perempuan seibu. Wazzaujatu, yang ke-9, istri. Itu perempuan ahli waris perempuan yang mendapatkan warisan dengan al-farad. Jadi pertama, anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, nenek dari jalur ayah. Yang kelima, nenek dari jalur ibu, dan seterusnya ke atas. Yang keenam, saudara perempuan sekandung. Sekandung sebapak seibu. Kemudian saudara perempuan sebapak. Kemudian saudara perempuan seibu. Kemudian istri. Itu semua dapat bagian warisan bil farad, dengan farad, kecuali tadi al-mu'tiqah, perempuan yang merdekakan budak. Yang kedua sekarang, ingat itu ya. Jadi ada al-warathah, ahli-ahli waris yang mendapatkan bagian warisan dengan cara al-farad tuh. Semua perempuan kecuali al-mu'tiqah.
dan 2 laki-laki, yaitu suami dan suami dan masa istri, saudara perempuan, saudara laki-laki seibu. Nanti nggak nyambung. Ulang lagi ya, lalu Pak. Ini mesti diingat, ini mesti dihafal. Kalau nggak hafal, nanti masuk bagian hitungan nanti nggak bisa. Ini mesti dihafal. Bukan didengar kalau ini mesti dapat nih. Nggak bisa dengar. Karena kalau ente di sini cuma dapat doang, apa ya namanya, dengar doang, nggak dapat, nggak bisa. Nanti pas praktek lagi takbirnya praktek nggak nyambung. Jadi mesti dihafalin tuh, Jadi ada ahli waris dari perempuan yang mendapatkan bagian warisan dengan al-farad. Ini semua perempuan kecuali tadi al-mu'tiqah, perempuan yang merdekakan budak. Laki-laki 2, yaitu adalah pertama suami, yang kedua saudara laki-laki seibu. Ini mesti ngutang nih, kalau nggak ngutang terusin nih. Mesti ngutang. Kemudian perempuan pertama adalah anak perempuan, yang kedua perempuan dari laki terus ke bawah, yang ketiga ibu, yang keempat kemudian yang kelima nenek terus ke atas, kemudian yang keenam saudara perempuan sekandung, yang ke-7 saudara perempuan bapak, yang ke-8 saudara perempuan seibu, kemudian 9 istri. Itu harus dihafalin tuh. Nanti di rumah tuh anak perempuan, cucu perempuan dan laki-laki ketika segini lo ngapain? Hafalin tamak itu. Kudu dihafalin, kalau ngapain duanya dihafalin. Kalau dulu aneh ngaji dihafalin, kemudian guru pakai rotan, kita nggak hafal digepuk. Sekarang ini masing-masing pada rotan, masing-masing salah gebuk sendiri. Itu galak guru-guru. Yang kedua sekarang minhum man yaitu bita'sibi faqat. Ada orang-orang yang mendapatkan warisan tapi bita'sib, yang kemarin ya, asobah dia tuh. Kalau asobah bisa banyak, bisa sedikit, bisa sama sekali nggak dapat asobah tuh. Ailahu nasibun ghairu muqaddarin, itu demikian tuh. Ghairu muhaddadin, bagian yang ada baginya tidak dibatasi. Ingetin, kalau yang dengan warisan dengan al-farad itu terbatas, setengah, kemudian 1/4, kemudian 1/8, kemudian 1/3, kemudian 2/3, kemudian 1/6, tuh terbatas tuh. Itu namanya ahli waris yang mendapatkan bagian warisan dengan al-farad. Tapi kalau at-taqsib itu tidak terbatas. Artinya apa? Bisa banyak, bisa sedikit, bisa sama sekali nggak dapat. Faqad yakunu kullal mal, itu ada itu. Terkadang dia dapatnya semua harta, dapat semua. Kadang-kadang orang nggak ada ahli waris yang bil farad, dia sendirian tuh dapat semua bagian buat dia. Waqad yakunul baqi, terkadang-kadang dia dapat sisanya. Setelah kapan? Ba'da ahli furudi furudahum, setelah orang-orang yang bagiannya adalah farad mengambil bagiannya masing-masing. Nanti ada yang setengah, ada yang 1/4, ada yang 2/3, ada yang 1/8, ada yang 1/6, ada yang 1/3. Sisanya buat dia asobah, itu namanya bagiannya bitaqsib. Jadi ingetin tuh, ada ahli waris yang mendapatkan bagiannya dengan al-farad. Pertama, bagiannya dengan al-farad, artinya bagiannya itu adalah terbatas tuh. Semua perempuan kecuali adalah al-mu'tiqah, perempuan yang merdekakan budak. Kemudian laki-laki hanya 2 orang, yaitu pertama suami, yang kedua adalah saudara laki-laki seibu. Yang kedua, kemudian perempuan yang dibilang al-waratha ada 9. Yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari laki-laki terusnya ke bawah, yang ketiga ibu, yang keempat nenek dari jalur ayah, yang kelima nenek dari jalur, kemudian yang keenam
saudara perempuan sekandung. Yang ketujuh, saudara perempuan bapak. Kemudian yang kedelapan, saudara perempuan ibu. Yang kesembilan, yang kedua, ada ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara at-taqsim, yaitu bagiannya apa? Tidak terbatas. Terkadang dapat semua, terkadang dapat sisa. Sisa juga kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit, kadang-kadang tidak mendapatkan sama sekali. Wa huwa imra'atun wahidatun. Nah, yang dapetin bagian dengan taksim perempuan satu. Siapa? Wahiyal mu'tiqatu, yaitu al-mu'tiqah, seorang perempuan yang memerdekakan budak. Itu kan dapatnya tuh lain sendiri tuh. Kalau perempuan yang lainnya semua dengan bagian tadi apa? Al-farq, dengan bagian tadi apa? Al-farq. Ingatin tuh, ada bagian al-farq, ada bagian at-taqsim itu. Nah, ini semua perempuan tadi bagian al-farq, kecuali al-mu'tiqah, perempuan yang merdekakan budak. Dia dapatnya apa itu? Bit-taqsim, dengan cara at-taqsim. Kalau ini nggak boleh ragu, kita nggak mesti paham. Wa jami'ur rijali, semua laki-laki, illa zawjah, kecuali suami, wal akhali ummin, kecuali saudara laki-laki seibu. Berapa jumlah mereka itu? Wa adadukum ahada asyara rajulan, jumlah mereka ada 11 orang. Nih, yang asobah nih, yang bagiannya dengan at-taqsim, asobah orangnya, asobah orangnya. Jadi kalau dibilang asobah berarti orangnya, orang-orang yang mendapatkan bagiannya adalah asobah dengan sisa. At-taqsim, kalau at-taqsim adalah bagiannya dia. Nah, ini yang bagian ahli waris dengan taqsim ada 11. Yang pertama al-ibnu, anak laki-laki itu. Oh, laki-laki. Disiapin papan bor tuh, udah mulai nulis nih. Udah mulai papan bor. Whiteboardnya ada nggak aja gitu ya? Spidolnya ada? Nggak ada. Sok aja deh besok. Sok aja deh. Nah, jadi semua laki-laki illa zaujah, jumlah mereka 11. Yang pertama al-ibnu, anak laki-laki. Yang kedua wabnul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa in safala, boleh baca safala, boleh baca safula, boleh baca safila. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, terus ke bawah, terus cucu cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Tahu bawahnya apa lagi? Itu kumpit ya bawah. Wal akhus syaqiqu, jadi pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terusnya ke bawah. Yang ketiga wal akhus syaqiqu, saudara laki-laki sekandung, tuh didapat bagian warisan dengan taqsim. Yang keempat wal akhu li abin, saudara laki-laki sebapak. Mesti dihafal tuh, terpas praktek. Ini saudara laki bapak, apaan bagiannya? Asobah dia, taqsim tuh, dihafalin. Jadi pertama adalah al-ibnu, yaitu anak laki-laki. Jadi kalau anak laki-laki ada, dia asobah bagiannya, taqsim. Kemudian yang kedua adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terusnya ke bawah. Yang ketiga adalah saudara laki-laki sekandung. Yang keempat saudara laki-laki. Yang kelima wabnul akhi syaqiqi wa in safala, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. Siapa itu? Ponakan. Tuh, ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Dapat tuh ponakan asobah bin taqsim, dengan cara taqsim. Jadi ponakan laki-laki kuat, ada bagian tapi bagiannya adalah bin taqsim, dengan taqsim. Wa in safara, dan seterusnya ke bawah itu. Kan tadi keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, kemudian cucu laki-laki dari keponakan laki-laki dari saudara laki sekandung, terus ke bawah tuh. Jadi nggak berhenti tuh.
Jadi masih ada laki-laki terus nyambung tuh, masih ada bagian warisan dengan ta'asib. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Wa banul akhi li abin wa in safala. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya ke bawah. Jadi pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah. Yang ketiga saudara laki-laki sekandung. Yang keempat saudara laki-laki sebapak. Yang kelima keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung terus ke bawah. Yang keenam ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak terus ke bawah. Kemudian wal ammu syaqiqu yang ketujuh, paman sekandung. Kita punya paman, adik bapak kita atau kakak bapak kita, bapak seibu, itu namanya al-ammu syaqiq, paman sekandung. Wal ammu syaqiqu, lu salah baris lagi tuh, syaqiqi salah baris tuh, wal ammu syaqiqu tuh, wal ammu syaqiqu, dibenerin tuh barisnya tuh, salah baris tuh, salah penerbit ini, bukan salah pengarang, bukan. Wal ammu syaqiqu, kan di kitab wal ammu syaqiqi, yang benar wal ammu syaqiqu. Ini banyak kita, kalau kita teliti itu banyak yang kadang-kadang kalimatnya bukan barisnya, bukan kadang-kadang kalimatnya. Makanya man sayquhu kitabuhu fakhatahu aktsaru min sawabuh, dikasih warning oleh para ulama tuh. Orang yang gurunya kitab, gurunya buku, pakai buku lagi, maka adalah kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Ini wal ammu syaqiqu. Kemudian paman sekandung, artinya bapak kita punya adik atau punya abang dari sekandung sebapak seibu, itu namanya al ammu syaqiqu. Kemudian yang keberapa lagi tuh? 8. Wal ammu li abin, paman sebapak. Jadi bapak kita punya adik atau punya abang tapi sebapak dia tuh. Nah itu kan apa, itu berarti paman sebapak, itu demikian. Kemudian yang ke-9, wa benul ammi syaqiqi wa in safala, anak laki-laki dari paman sekandung. Siapa itu? Sepupu tuh, misanan tuh, sepupu dari paman sekandung dan seterusnya ke bawah. Ngebul kita ngebul lagi deh. Jadi sepupu laki-laki dari paman sekandung dan seterusnya ke bawah. Kemudian yang ke-10, wa benul ammi li abin wa in safala, sepupu dari paman sebapak. Nyambung tuh ya, sepupu dari paman sebapak tuh. Jadi ayah kita punya saudara laki-laki yang sebapak doang, itu namanya paman kita sebapak. Dia punya anak, itu namanya anak laki-laki dia adalah sama kita sepupu laki-laki dari paman yang sebapak. Dan seterusnya ke bawah tuh. Jadi anak laki tuh bang luar biasa tuh, nyambung. Jadi bagian tuh dapat warisan. Wal mu'tiqu, yang terakhir 11 adalah al mu'tiq, orang yang memerdekakan budak. Tuh dihafalin tuh. Jadi laki-laki yang merupakan bagiannya at-ta'sib. Pertama al-ibnu, anak laki-laki. Yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah. Yang ketiga saudara laki-laki sekandung. Kemudian yang keempat saudara laki-laki sebapak. Yang kelima ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah. Yang ke 6 keponakan laki-laki dari saudara bapak terus ke bawah. Kemudian yang ke 7 paman sekandung. Yang ke 8 paman sebapak. Yang ke 9 sepupu paman sekandung terusnya ke bawah. Yang ke 10 sepupu dari paman sebapak terusnya ke bawah. Kemudian terakhir orang yang memerdekakan budak. Jadi tuannya tuh, tuan
merdeka budak dapat warisan dia, tapi dengan at-ta'sib. Ingatin ya, ada bagian orang yang al-warathah ahli waris dapat bagian warisannya dengan al-farad. Yang kedua dengan cara at-ta'sib. Yang ketiga, minhum man yaritu bil fardhi taratan wa bit ta'sib taratan. Ada ahli waris yang dapat warisan kadang-kadang dengan al-farad, kadang-kadang dengan at-ta'sib, wa taratan bihima, kadang-kadang dua-duanya. Dapat al-farad juga, dapat at-ta'sib juga tuh. Nih, ada yang ketiga ini. Di antara al-warathah, di antara ahli waris, ada yang dapat bagian warisannya kadang-kadang bil farad, dengan farad, kadang-kadang dengan at-ta'sib, kadang-kadang dua-duanya. Dapat al-farad juga, dapat at-ta'sib juga, double tuh, kadang-kadang tuh. Siapa itu keduanya? Wa humal abu wal jaddu, bapak dan kakek. Dapat tuh. Nah, bapak sama kakek, dia kadang-kadang dapat warisannya dengan al-farad, kadang-kadang dengan at-ta'sib, kadang-kadang dua-dua dapat. Al-farad dapat, at-ta'sib dapat, tuh demikian tuh. Dua orang doang ini. Yang pertama adalah bapak, yang kedua adalah kakek. Wallahu a'lam bishawab.